Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hada bisababihi min akhtar min abdihi hatta na'riful wusul ila haqqihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu wa habibuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya kita nggak akan panjang-panjang, mungkin lebih banyak diskusi. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau berdiskusi itu salah, silakan. Ya kan, menurut pendapat saya selama ini begini, nggak masalah, karena ini agama dan pasti ada jawabannya. Kalau agama ilmu Allah yang sudah pasti kebenarannya absolut karena Al-Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguhnya tiada mulut kami dapat mengeluarkan ilmu jikalau tiada pemberian hikmah darimu ya Allah. Kami bersyukur atas itu semua. Kumpulkan kami pada siang hari ini, di mana di tengah-tengah kesibukan kami masih menyempatkan diri untuk duduk di rumahmu yang mulia ini, Darul Falah, rumahnya orang-orang yang beruntung, agar kita semua menjadi orang yang beruntung. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Karena tiadalah kita berjumpa saat ini kecuali sudah ada ketetapannya dari Allah fil lauhil mahfuz yang disebut dengan qada Allah. Mungkin yang kita sering lalai bahwa sudah tercatat kita bakal duduk di sini. Lembaran skenario ceritanya sudah ada dari mulai kita dilahirkan sampai kita mau menjelang wafat. Jadi kita alhamdulillah bersyukur nih, tanpa kita pilih kita udah dicatat duluan di sini. Jadi tanda kita mudah-mudahan orang falahin, orang-orang termasuk kelompok yang terselamatkan, kelompok orang-orang yang beruntung. Siapa yang menghendaki saat ini? Saya tidak berikhtiar, berziarah, kemudian ada kegiatan dan sebagainya. Karena waktu pembukaan masjid ini, saya yang khutbah Jumat di mimbar ini pertama kali. Masih zaman Habib Mahdi Hidayatullah. Karena itu masih kerabat saya. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya pikir udah enggak. Alhamdulillah, segala puji. Dalam kehidupan ini kita ngobrol santai. Namun ada beberapa persepsi yang orang barat coba lunturkan yang kita tiru saat ini. Itu yang kita konten. Dimana jikalau dahulu perempuan mulia dan budak akan berbeda di dalam segalanya di zaman jahiliyah. Jadi Nabi diutus saat itu untuk menghapuskan fasa-fasa kejahilian. Saat itu perempuan budak dalam tradisi Arab, dia diperintahkan pakai baju yang sedikit terbuka untuk menari-nari di depan tamunya, sedangkan perempuan-perempuan yang terhormat akan dengan pakaian yang rapi duduk di belakang di dalam rumahnya. Aja. Ya, kita sering mendengar itu kan, budak kan nari dan budak tidak ada diperbolehkan untuk diapapun. Itu budak. Di kala masih ada perbudakan. Ini udah nggak ada perbudakan. Tapi anehnya, ironinya zaman sekarang, yang dianggap jelek, malah mereka yang berpakaian rapi, menunjukkan keislamannya, menunjukkan keimanannya, menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu dianggap aneh. Ada anak muda, jenggotan, pakai celana cingkrang, masuk masjid, teroris. Tapi begitu booming orang pakai jenggot, anak muda masuk ke klub malam, trendy, karena nggak pakai gamis, pakai celana. Kan masih orang pada nungguin jenggot semua, ya, sampai ada minyaknya buat nungguinnya gitu, anak muda kan gini. Jadi sudut pandang yang ingin dirubah oleh mereka dan kita terbawa tanpa sadar. Kenapa saya berkata terbawa tanpa sadar? Karena mayoritas kita punya Al-Quranul Karim sebagai pedoman di dalam kehidupan, yang merupakan sumber kebenaran yang paling hakiki di antara semua yang ada, hukum-hukum yang ada di alam ini. Tapi ini coba dihilangkan atas dasar toleransi, atas dasar apapun, ya, peradaban, atas dasar humanisme, atas dasar hak dan sebagainya. Ini coba digeserkan. Coba kita berpikir kembali. Tadi kalau perempuan Arab sudah jelas. Sekarang LGBT, sesuatu perkara yang tidak diperbenarkan. Contohnya, ini contoh aja satu. Suatu perkara yang tidak dibenarkan, tapi kita kadang-kadang biasa saja. Jikalau ini terjadi, itu kan hidupnya dia, bukan hidup kita. Tanpa sadar kejahatan yang tidak dibenarkan di dalam Al-Quran,
Kita membolehkan, walaupun kita tidak mengikuti. Tanya sama sanubari kita. Jikalau kita melihat sebuah perbuatan, ukur. Kita punya teman yang LGBT dan kita tidak menasihatinya, tidak kita obatinya. Lantas kita punya anak. Inginkan anak kita seperti dia. Itu intinya. Berapa banyak umat muslim ingin meniru, apakah kita ingin anak perempuan-perempuan kita seperti layaknya orang barat yang sudah sangat merosot peradabannya dan akan hancur. Kita tiru mereka yang akan hancur dan kita tinggalkan sesuatu yang diajarkan Nabi yang membuat Islam semakin berjaya. Itu yang ditinggalkan umat saat ini. Sadar atau tidak sadar? Karena Nabi sempat bersabda, "Anna sunia faizamatu fantabahu." Manusia semua dalam keadaan tidur mereka. Jika mati mereka baru akan merasakan kehidupan. Sadar, ya terlambat saat itu. Nah, saya coba menyadarkan diri saya tadi sepanjang jalan banyak pelajaran bagi diri saya. Kenapa saya tidak sampai ke tempat ini? Agak mepet sedikit. Ternyata tengah jalan saya pun berpikir tadi, ketika sampai Kalibata ada perempuan yang ingin menyeberang dan sedikit muda. Kita biarkan itu jalan. Kalau laki-laki mungkin lebih lagi jalan tadi. Karena perempuan, dia kan kita godaan kita perempuan. Astagfirullah. Ya, jadi kita berpikir ada hal-hal yang menghambat. Bahkan melihat saja bisa menyebabkan. Walaupun tidak bagus, yang lebih bagus dari itu saya yang menghambat. Jadi perjalanan kehidupan ini kadang-kadang yang mengecohkan kita. Mana yang benar, mana yang salah. LGBT dianggap, oh itu biasa, itu hak mereka, itu komunitas mereka. Nanti kalau anak kita mau seperti itu, ukur sama anak kita. Apakah anak kita ingin menjadi perantau? Apakah anak kita ingin menjadi LGBT? Apakah anak kita ingin menjadi seperti itu? Jangan seperti di negara barat. Agama sudah tidak ada artinya lagi. Bagaimana nanti ada artinya? Di dalam rumah mereka melakukan hubungan yang bukan suami istri antara remaja yang satu dengan remaja yang lain. Sudah hal biasa dan orang tuanya tahu. Bahkan orang tuanya itu sudah hal biasa di barat. Apakah kita ingin itu terjadi dengan anak kita dan keluarga kita? Tanpa kita sadar dulu. Toleransi. Mereka sudah 17 tahun. Mereka berhak memilih. Kalau adat kami di Hadramut tempat saya belajar, ketika mereka sudah meluncur balik, mereka ambil tangannya, mereka ajak genggam. Ya anakku, telah kau kudidik kau dengan benar hingga kau memahami tentang ilmu-ilmu agama. Saat ini kau akan aku nikahkan umur 17. Kau di sana beda dengan di sini kan, cara pelajar di sana beda, cara kerjanya pun perekonomiannya beda. Apakah kau ingin nikahkan? Yang penting aku ingin terlepas beban darimu di akhirat kelak. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga anak dan istri keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai menyeret kita, anak kita, ketika kita tidak didik, ketika kita abaikan. Kita mengajar dunia siang malam, tapi kita lupa mengajarkan bagaimana istri memiliki hak untuk kita ajak bicara, anak berhak untuk kita ajak main bersenda gurau, anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari kita. Berapa banyak waktu kita untuk keluarga kita? Sudah seberapa besar waktu kita dan pengorbanan kita untuk mereka? Atau hanya untuk pengorbanan duniawi ya? Tanpa kita sadari. Kadang-kala ada kita sudah cukup, sudah bisa banyak waktu, pengen tambah. Bukankah ini yang dinamakan tamak di dalam Islam? Bahkan apalagi na'udzubillah, jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak pantas. Dan itu dimakankan oleh keluarga kita. Dari rezeki yang bukan halal, kemudian diberikan makan kepada keluarga kita. Oke? Hasilnya akan mempengaruhi dia untuk melaksanakan ketaatan. Pasti akan berat. Makan. Uji coba aja. Seorang yang nggak pernah minum minuman keras misalnya, tiba-tiba karena dibohongin sama orang lain dia minum keras. Suruh sholat bisa, walaupun buat dia halal, karena dibohongin. Suruh sholat bisa, nggak bisa. Sama, itu tanpa sadar. Kita cenderung mengoreksi yang lahir, tapi lupa sama yang batin. Padahal kehidupan nanti yang bangkit yang ini, yang batin. Bukankah Allah selalu berfirman, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah, akan tenang ini jiwa. Mana ketenangan kita saat ini? Kita coba cari ketenangan dunia yang saat ini, dan gak ada habisnya.
Cuman sebentar, hilang. Jalan-jalan, dan maju sama ya, kenangannya sebentar. Sekarang ini pusing lagi. Nah, gimana caranya supaya kita senang berkesinambungan, memiliki ketenangan berkesinambungan, memiliki kedamaian berkesinambungan dalam arti selalu dalam keadaan baik hidupnya juga. Kenapa? Karena Allah berfirman, "La ta'mal ayat dari Allah, lagi ta'mal bulu pada di sudur." Yang buta ini mata yang ada di dalam hati, yang menyebabkan manusia lalai. Sehingga petunjuk Al-Quran yang apabila orang kerjakan, akan tenang. Tapi sebagian dari kita udah ada rasakan itu. Makanya kedudukan ini macam-macam. Jadi derajat manusia satu sama lain akan berbeda. Ada yang ketika dia sulit di sholat, dia menangis di malam hari hanya walaupun 2 rakaat, akan timbul ketenangan di dalam hatinya. Karena ketenangan bukan dari materi, itu paham ini seperti itu sana. Karena kebetulan Al-Fakir juga sarjana psikologi di Universitas Dharma dan lulusan terbaik saat itu. Jadi pengen tahu kejiwaan manusia ini supaya tenang gitu. Gak ada ketenangan hanya hakiki kecuali dengan tadi meditasi. Ketika kita bermunajat sama Allah, betulkah tadi kita lagi bersembahyang Allahu Akbar? Betul kita sebut Allahu Akbar? Atau kita masih rasa diri kita masih ada diri kita yang pejabat ini, saya ustaz, saya habib, saya ini, saya harus ustaz. Masih ada itu. Di saat yang maha besar hanya Allah, selain Allah kecil. Kecuali mereka yang dibesarkan Allah. Hanya Allah yang maha mulia, selain Allah ya. Kecuali mereka-mereka yang dimuliakan Allah. Jadi alhamdulillah saat ini kita diberikan kesempatan kemuliaan yang luar biasa, yang luar biasa mulia. Tinggal mau tidak kita ambil ini hikmah. Coba kita renungi kehidupan sebentar. Karena Allah selalu berfirman, tafakkaru sa'a khairu min ibadati al-fasanah dalam riwayat. Riwayahu Muslim. Ya. Riwayat Kursun kalau tidak salah. Nanti di bulan depan Habib Meraja lagi. Karena kalau ini enggak masuk tadinya. Tapi ada itu hadis jelas. Cuman perawi dan periwayatnya hadis itu mohon dimaafkan. Nanti akan saya sebutkan karena mesti disebutkan perawinya siapa dan yang meriwayatkannya siapa agar jelas. Karena agama Islam ini agama yang paling jelas, agama yang paling logis, agama yang paling benar. Bagi kita, kalau kita nggak meyakini agama kita paling benar, sehingga mengatakan semua agama benar atas nama toleransi, mau kemana ini agama? Biarkan mereka juga mengatakan kita salah, kalau mereka benar kan enggak. Orang Kristen, orang non-Muslim, mengatakan Tuhannya dikata-katain, mereka kan diam saja. Oh di negeri luar, atau di Indonesia, di London, di Amerika ya. Nah ini mau diikuti. Kita pun menghormat sama Tuhan mereka. Karena Nabi kita, Yahudi, Nabi kita, Nabi Musa. Isa, Nabi kita, Ibn Maryam. Sama mereka tuh mengolok-olok sampai ada lagu yang dibuat lagu, ada tulisan-tulisan yang tidak pantas buat orang. Kita ingin itu terjadi buat agama kita. Alhamdulillah. Mereka gemboskan atas nama toleransi, supaya tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Supaya tidak tahu lagi keluarga bagaimana cara mendidik prioritas kepada anaknya. Boleh perkara batin, perkara zahir, tapi jangan lupakan yang batin jauh lebih baik. Karena yang batin yang mengatur, yang mengontrol adalah jiwa. Dan ini mau diakui atau tidak oleh pakar psikologi semua mengakui. Kontrolnya dari sini, it-nya ada di sini. Kata Sigmund Freud di dalam teorinya, it, ego dan super ego. It ada di sini, keinginan itu ada di sini. Kalau kita bisa kontrol keinginan ini menjadi baik, akan baik semua. Begitupun yang sabda Nabi SAW. Nah, fi jasadakumullah. Idza salahat salahal jasadul kullu, fa idza fasadat fasadal jasadul kullu ala wahyil qalb. Dalam diri kalian terdapat jiwa. Ini Nabi sudah berbicara 1400 tahun sebelum 1300 karena Sigmund Freud abad 18. 1300 tahun sebelumnya udah ngomong bahwa di dalam hati ini ada segumpal daging yang kalau dia baik akan baik keseluruhan. Kita tidak memperhatikan ini. Kita tidak merasakan sholat, nggak rasain ada Allah. Ketika ruku, nggak sadar ada Allah. Kalau saya bicara sama Bapak, mohon maaf. Tapi muka saya berpaling. Bapak tersinggung. Tersinggung ya? Saya ngomong, Pak, apa kabar Pak? Tersinggung. Itu dia ngadep sama Allah begitu.
Aku kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ucapkan, ya Rabb, sholatku, hidupku, matiku, hayatku, ibadahku semua untukmu ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Betul? Betul lagi. Kenyataan seperti itu. Tapi apakah betul ada dalam hati kita? Atau ketika mengucapkan itu hanya ucapan bohong yang hanya sekedar diucapkan, yang kita tidak pedulikan maknanya, sehingga ketenangan di dalam jiwa tidak pernah terdapatkan. Kalau kita berbicara ini nanti dibilang kalau itu kan biar orang-orang Bapak pun merasakan sebenarnya ketika kehimpitan hidup, permasalahan hidup, siapa tempat kita berlari kecuali Allah. Kita silakan berikhtiar, berusaha, bekerja, tapi jangan menentukan hasil dari usaha kita, karena kadang-kadang keluar dari kita punya planning, tapi hasilnya akan berbeda. Kita hanya punya diperintahkan oleh Allah untuk bergerak, berusaha, berupaya, berbuat sebaik mungkin satu dengan yang lainnya. Jangan seperti negeri barat, antara tetangga satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Nabi Muhammad sampai berkata, wallahi tidak beriman di antara kalian. Tidak beriman di antara kalian. Jikalau kalian tahu tetangga 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, ada yang kesulitan kah, ada yang kelaparan kah, ada yang bodohan kah, kalian mampu untuk perbaiki keadaan ini, maka kalian bukan termasuk orang yang beriman menurut hadis Nabi Muhammad. Sampai 3 kali bersumpah. Jadi ada orang lapar, katanya kita biarin. Beda kalau halnya kita nggak tahu. Ada orang bodoh nggak kita ajarin. Tapi hadis, di redaksi hadis hanya urusan makan. Tapi saya coba mengambil bahwa semua urusan yang penting di dunia ini termasuk menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama ini harus dengan jalan menghidupkan kita punya jiwa agar ini jiwa tenang. Jadi kita tahu arinal hak warzuqna tiba'ah wa arinal batil warzuqna jinabah. Agar kita tahu yang mana hak, mana yang batil. Yang hak kita ikuti dan mohon sama Allah untuk diberikan kita kekuatan mengikutinya, karena disitulah letak kesenangan yang hakiki. Banyak orang-orang soleh dia merasakan surga sebelum mereka masuk surga. Kan pada hakikatnya surga ma'rifah kepada Allah. Lebih mana surga bagusnya sama wajah Allah. Mereka yang ma'rifah sama Allah, mereka semua yang tinggi. Paling tidak sholat kita tenang, mendapatkan ketenangan, mendapatkan bisikan dari Allah dalam jiwa kita. Dan ketika melakukan kesalahan ada teguran dalam diri ini. Itu sudah sesuatu yang istimewa. Yang paling tinggi tadi lebih dari surga. Dan banyak yang mengatakan. Mungkin itu pesan. Dan ini aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin habis ini kita bisa lanjutkan tanya jawab. Karena persepsi yang harus dirubah. Ya. Karena kita punya Al-Quran dan Sunnah. Jangan lagi kita tiru produk barat yang sudah hancur. Orang-orang barat berbondong-bondong. Coba lihat di berita masuk Islam. Hanya sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.